Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang semangat, kurang kompak, kurang bergairah. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal insan wa anzalal Qur'an wa 'allamahul bayan wa karrama habibahu bi inzalil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dzawil ulumi wal irfan. Amma ba'd. Sahabat-sahabat pencinta Allah, pencinta Al-Quran, pencinta Al-Quran surat Al-Waqiah, pencinta Ramadan Mubarak, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pencinta kajian-kajian keislaman. Mudah-mudahan di pagi hari Ramadan yang ke-19 ini babak semifinal. Babak final ya? Babak semifinal karena masih ada minggu dan baru Senin kalian akan berada di pangkuan Ibu Pertiwi, menikmati keindahan masakan rumah, menikmati indahnya omelan rumah, menikmati indahnya berantem dengan adik-adiknya, dan menikmati indahnya kesibukan-kesibukan yang berada di rumah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh Mubarak ini kita akan senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang berkualitas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kerinduan-kerinduan yang hari pesantren akan kalian rasakan manakala kalian kalau sudah berada di rumah. Betapa merindukan kebisingan teman-teman kalian, betapa merindukan kecerewetan teman-teman kalian, betapa merindukan nyanyian-nyanyian yang tidak mengenakan di telinga kalian. Tapi ketika kalian sudah jauh dari teman-teman, maka itu semua menjadi suara-suara yang sangat dirindukan, suasana-suasana yang sangat didambakan. Oleh karena itu kita akan bersyukur pada situasi apapun, dalam kondisi apapun, dengan terus meningkatkan kualitas amal ibadah di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan di pagi hari Sabtu yang seru, pagi hari Sabtu yang seru, pagi hari Sabtu yang apa nih? Sumringan, pagi hari Sabtu yang merekah, pagi hari Sabtu yang penuh dengan ceria. Kita masih senantiasa diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan sehat semua ya. Ada yang sakit? Ada. Siapa? Tidak ada ya? Alhamdulillah sehat semua. Kalaupun ada yang meriang-meriang itu karena merindukan kasih sayang. Tinggal beberapa saat lagi, beberapa hari lagi kalian akan bertemu dengan orang-orang yang kalian cintai, keluarga, ayah, ibu, emak, bapak, ya, mbok, kakak, adik, tetangga yang nanti akan berkumpul selama di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan lahir dan batin
baik, untuk terus istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kesuksesan, kemanfaatan, keberkahan akan selalu meliputi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, mari kita sama-sama kembali mengikuti kajian kuliah subuh dengan kajian tafsir Quran surat Al-Waqiah dengan thariqah atau metode perbandingan, metode tafsir muqarrar, membandingkan isi tafsir beberapa kitab yang mana kita akan gunakan, yang kita gunakan saat ini adalah 3 kitab At-Tasjil Ulumul Tanzil, yang kedua adalah Hasyiah As-Sawi dan tafsir Kementerian Agama. Mari kita fokuskan niat, mantapkan hati untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sajaku mencari ilmu karena taat perintah Allah, perintah utusan Allah, menghilangkan kebodohan, mencari kefahaman, menghidupkan agama Islam, karena Allah Ta'ala. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alimu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita baca Quran surat Al-Waqiah ayat 13 sampai ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. 'ala sururin
Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kitab At-Tafsir Ulumut Tanzil sebelum kajian tafsir Al-Waqi'ah dari Fatihah untuk para mu'allif, para pengarang kitab yang pertama adalah Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad bin Ahmad bin Juzi Al-Kalabi Al-Ghazali Al-Andalusi selaku pengarang kitab At-Tashil li Ulumut Tanzil, dan yang kedua adalah Al-Alim Al-Allamah Syekh Ahmad As-Sawi Al-Nabi pengarang kitab Hasyiah As-Sawi Al-Tafsir Jalalain, dan para mufassirin, para penafsir Quran dan tafsir. Kemudian ada manfa'ana bi ulumihim wa bi barakati ulumihim fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi beri wa walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuki ayat yang ke-18, 19, 20, 21, 22. Bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah masih menyebutkan jenis-jenis fasilitas-fasilitas, kenikmatan-kenikmatan, pelayan-pelayanan yang ada di surga, yang akan diperoleh, yang akan dinikmati, yang akan diberikan kepada ashabul yamin dengan as-sabiqun al-muqarrabun atau as-sabiqun al-awwalun. Kemarin sudah dijelaskan beberapa fasilitas, di antaranya adalah sururun maudunah, yaitu ranjang-ranjang yang dihiasi dengan permata dan mutiara. Selain itu kemudian juga yaqufu 'alal muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka menikmati indahnya ranjang-ranjang, kasur-kasur sambil bersenda gurau, ya, berhadap-hadapan, selalu bahagia dan tidak ada pertikaian di antara mereka, tidak ada perselisihan, tidak ada perdebatan. Mereka sangat menikmati fasilitas surur maudunah. Kemudian mereka pun disiapkan pelayan-pelayan surga, wildanum mukhalladun yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Mereka tugasnya apa? Wildanum mukhalladun, anak-anak, remaja-remaja yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah berubah di dalam kelembutannya dan kehalusannya. Tidak seperti remaja-remaja di dunia yang nanti akan ada perubahan
jadi dewasa, tua, kasar, dan lain sebagainya. Ini wildanun mukhalladun, anak-anak remaja-remaja yang dikekalkan, kekal dalam penciptaan, juga kekal di dalam kehalusan dan kelembutan pelayanan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tugasnya apa? Wildanun mukhalladun. Tugasnya adalah menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Nah, di antaranya yaitu ayat yang berikutnya adalah bi aqwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in yatufu alaihim wildanun mukhalladun, yatufu mengelilingi alaihim kepada atau atas penghuni surga, yaitu wildanun mukhalladun, anak-anak remaja, anak-anak yang dikekalkan. Mereka ngapain? Bi'aqwabin. Lihat tafsir at-Tasheer li Ulumit Tanzil halaman 170. Bi'aqwabin, dengan membawa akwab, gelas, muk, boleh gelas, muk, apa lagi? Cangkir, wa abariqo, dan teko. Nah, cangkir dan tekoknya. Bi aqwabi wa abariqo, dengan membawa gelas, kerek, kerek atau apa? Cangkir, gelas atau teko, kerek, teko. Wa ka'sim min ma'in, dan wa ka'sin, dan sloki. Apa sloki itu? Jadi kalau kalian mau minum obat, itu kan ada takarannya. Satu sloki dari botol minuman itu, kemudian kalian tuangkan dulu, ya, ada ukurannya. Nah, itu namanya sloki, sehingga tidak langsung dari botol ke mulut. Jadi melalui slokinya dulu. Sloki atau piala, wakaksin, dan sloki atau piala. Mimma'in, dari air yang mengalir. Mimma'in, dari air jernih yang mengalir. Dari air jernih yang mengalir. Tugasnya wildan mukhalladun, remaja-remaja yang menjadi pelayan-pelayan di surga itu membawa akwab, abarik, dan kaksin. Ada 3 yang dibawa oleh mereka untuk menyiapkan minuman, yaitu akwab, abarik, dan kaksin. Apa itu akwab? Al-aqwabu jam'u kubin. Al-aqwabu bermula aqwab, jam'u kubin itu jamak dari lafaz kubun. Kub. Apa itu kub? Wa huwa, dan bermula kub, al-ina'u, itu tempat air. Wa huwa alladzi la udhuna bih. Wahwa, dan bermula kub, alladzi, itu tempat air, la udhuna bih, yang tidak ada kupingnya, gagangnya.
tidak ada gagangnya. Ku, itu namanya ku. Tidak ada gagangan, orang ada gagangan. Atau handle, bahasa kitanya handle, ya, tidak ada handle-nya. Tidak ada pemegang untuk dipegang tangannya. Berarti polos. Kalau polos maka berarti sejenis tempat air yang tidak ada gagangnya apa? Cangkir, gelas. Tapi walaupun ada beberapa gelas yang ada gagangnya, berarti ini yang tidak ada gagangnya itu namanya ku. Ku. Kubur. Wala khurtuma dan tidak ada. Kalau bahasa gajah khurtum itu belalai. Apa tuh? Tempat keluar air, keran, corong, teko, kemudian biasanya suka ada tempat keluar airnya kan, yang kayak belalai, itu namanya khurtum. Apa bahasa kitanya? Cocot. Bukan cocot. Corot. Pokoknya tempat untuk keluar airnya, ya, gelas. Kalau handlingnya namanya kupingnya. Kalau dia ada tempat keluar airnya, ya itu belalai namanya khurtum. Wa huwa dan bermula kub alladzi itu tempat air la uduna, tidak ada handling, tidak ada pegangan, tidak ada kuping, bihi pada al-ina, wala khurtuma dan tidak ada khurtum, keran, belalai, corong, moncong, cocot, trot, untuk keluar air. Yumsaku bihi yang bisa dipegang, tidak ada gagangnya, tidak ada khurtum yang bisa dipegang. Jadi polos berarti itu namanya ku. Muk yang polos, tidak ada gagangnya, tidak ada belalainya, itu namanya ku. Ku. Wal abariku dan bermula abarik jam'u ibriqin, itu jamak dari ibriq. Ibriq itu kendi, ceret, teko, galon, apa lagi? Gentong, tapi tidak sebesar gentong, ya. Dia sebesar teko, ceret. Wahwa dan bermula ibrik. Apa itu ibrik? Al-inanu itu tempat air, alladzi yang lahu khurtumun, baginya khurtum, ada belalainya. Kalau teko pasti ada belalainya, ada kerannya untuk menuangkan air. Berarti isinya penuh, banyak. Kalau kup isinya sedikit sehingga tidak membutuhkan gagang. Au udunun atau memiliki handling yumsaku yang bisa dipegang. Jadi ibrik lawannya kup. Kalau kup la uduna wala khurtuma, tidak ada handlingnya dan tidak ada moncongnya untuk keluar airnya. Sementara ibrik adalah lahu udun wa
handling, kuping, pegangan ataupun moncong untuk keluar air yang bisa dipegang untuk menuangkan air. Itu nanti kita akan dapatkan itu nanti di surga, masya Allah. Ya, Khuf dan ibrik, Khuf dan ibrik, wakaksin dan sloki. Sloki biasanya dari gelas. Ya, kalau kalian mau minum yang yang agak keras seperti obat, kan tidak bisa sembarangan minum obat, harus ada takarannya. Ya, termasuk juga orang-orang yang akan minuman keras itu ada takarannya, namanya sloki itu. Ya, tidak boleh sembarangan minum minuman keras. Kalau minuman keras tanpa ada takarannya, maka dia akan mabuk dan akan merusak akal. Walaupun memang kalau di dunia jenis arak apapun itu sedikit banyak hukumnya adalah haram dan hukumnya najis. Beda nanti arak yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakaksin dan sloki atau piala, ya, mimma'in dari air yang mengalir dan jernih, air yang mengalir dan jernih. Kita akan cari tahu informasi dari informasi kitab Hasyiah As-Sawi. Abarik, kalau tadi Khuf kita sudah memahami, ya, sekarang ibrik, cerek, teko, jamu ibrik, mustaqun minal bari', yaitu asal kata dari bari', artinya cemerlang. Makanya teko ataupun guci ataupun yang berisi air, ya, itu biasa warnanya glowing, ya, karena sudah dihias. Kalaupun tempayan terbuat dari tanah, itu akan dihias sehingga menjadi bercahaya. Ya, itu barik, makanya ibrik, barik itu seperti batu kilat. Ya. Jadi kalau kena sinar matahari akan mengkilat, kilatnya akan cahayanya akan mantul karena saking bersih warnanya ibrik. Lalu isi dari Khuf, isi dari abarik dan isi dari kaksin itu isinya apa? Yaitu isinya adalah air yang mengalir, yang jernih. Kita lanjutkan, la yusaddauna anha wa la yuzifun. La yusaddauna anha wa la yuzifun. La yusaddauna anha wa la yunzifun. La yusaddauna, la tidak yusaddauna, mereka pening, puyeng. Kalau pening ada di kepala, ya, cepat-cepat ada di kepala, senut-senut ada di kepala. Kalau kerucuk-kerucuk ada di perut, mules ada di perut. La yusaddauna, yang mana mereka la yusaddauna, la tidak yusaddauna, pening, pusing-pusing setelah minum itu, anha,
yunzifun, wala yunzifun, dan tidak mabuk, wala yunzifuna, dan tidak mabuk siapa mereka penghuni surga. Jadi minumannya mengalir bening, ketika mereka minum la yusaddauna, tidak pening kepalanya, tidak cepat-cepat. Kalian kalau badannya kurang sehat saja minum yang terlalu dingin, maka akan langsung ke kepala. Atau minuman yang terlalu manis, terlalu asam, terlalu pahit, akan langsung ke kepala, terasa pening dan lain sebagainya. Ini minuman yang kalian konsumsi tidak ada pengaruhnya, tidak akan ada rasa pening dan juga tidak memabukkan. Apa yang dimaksud dengan la yusaddauna anha wa la yunzifun? Ay la yalhaqu ru'usahumus sida'u alladhi yusibu min khamrid dunya. Yang dimaksud dengan la yusaddaun ayat itu la yalhaqu, tidak nempel, tidak mengenai ru'usahum pada kepala mereka, as-sida'u apa puyeng-puyeng, pening-pening, teler-teler, apalagi beler-beler, pelama-plomo. Jadi tidak akan ada pengaruh di kepala. Alladhi yang layak aku tidak mengenai, tidak menempel ru'usahum pada kepala mereka, as-sida'u apa puyeng, alladhi yang yusibu mengenai apa alladhi min khamrid dunia, dari khamr dunia. Beda dengan arak dunia yang kalau kalian minum ya dengan aroma yang aneh ya, bagi yang tidak pernah minum khamr maka akan terasa aneh baunya dan puyeng. Begitu juga yang sering minum juga akan berpengaruh terhadap kesehatan otak dan akan menjadi puyeng. Makanya disitulah diharamkannya karena merusak akal pikir. Sedikit banyaknya khamr arak adalah najis dan haram hukumnya. Wakila, dan dikatakan ada lagi yang dimaksud dengan la yusaddaun anha wa la yunzifun. Wakila, dan dikatakan la yufarriquna anha. La yufarriquna anha. La yufarriquna, tidak berpisah siapa mereka, tidak bercerai-berai siapa mereka, anha karena air yang ada di kub, abarik dan kaksin. Jadi mereka tidak bercerai-berai ya, karena mabuk, saling berantem, saling memusuhi. Bahwa minas sidah, bahwa maka bermula soda, minas soda dari kata-kata soda. Wahwa, dan bermula as-soda al-firqatu, itu berpisah. Jadi mereka tidak akan bercerai-berai, tidak akan bertengkar karena gara-gara minuman keras. Karena tidak kontrol pikirannya, emosinya, sehingga nanti akan mengucapkan kalimat-kalimat yang emosional dan terjadilah pertengkaran atau perpisahan. Itu tidak akan terjadi di surga. Wa makna la yunzafun, la yusaddauna anha wa la yunzifun.
Wa makna la yunzifun, wa makna la yunzifun dan bermula artinya la yunzifun ay la yaskurun. Itu la yaskurun tidak mabuk. Mereka tidak mabuk. Makna la yunzifun adalah la yaskurun. Berarti la yusaddauna, yang mana mereka tidak puyeng-puyeng, tidak pening kepalanya, anha setelah minum aqua al-barik dan kasir air yang berada di dalamnya, wala yuzifun dan tidak mabuk. Mereka tidak mabuk dengan minum-minuman yang diberikan oleh wildanul mukhalladun. Apa itu la yusaddauna anha? Menurut Hasyiah As-Sawi, la yahsulu lahum sida'un min ajliha. Tidak akan terjadi pening, tidak akan terjadi puyeng kepala setelah minum khamr yang disuguhkan oleh wildan mukhalladun. Apa itu sida? Wasida ma'rufun yalhaqul insana fi ra'si. Puyeng adalah hal yang sudah kita kenal, yang biasanya berada di kepala manusia. Jadi kalau kepala manusia kurang sehat, ya, maka kepalanya puyeng-puyeng. Artinya ketika mereka minum khamr, minum minuman yang sudah disiapkan oleh wildan mukhalladun dengan cup, dengan gelas yang tidak ada gagangnya. Dari gagangnya itu kemudian ada sumbernya, yaitu abarik, teko cerek yang ada kerannya, kemudian ada seloki untuk minumnya. Maka minuman itu tidak menghasilkan rasa pening di kepala peminumnya. Ini menurut Hasyiah As-Sawi. Bagaimana menurut Kementerian Agama? Kita akan cari tahu, yaitu bagaimana Kementerian Agama itu menjelaskan tentang minuman dan makanan di dalam surga. Ayat 20, berarti ayat 20 ya. Ayat 18 ya. Ayat 19 itu minuman. Maka minuman di surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu mathalul jannati allati wa'adal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahu. Surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di sana nanti akan ada air yang tidak payau. Air yang tidak payau berarti air yang tawar. Sungai-sungai yang mengalir berupa air susu yang rasanya tidak pernah berubah. Ya, jadi sungai-sungai nanti di surga itu ada air yang tidak payau, yang tawar, yang sudah siap minum, seperti melebihi air yang ada di dunia yang rasanya manis, ya. Pokoknya melebihi yang ada di iklan-iklan di dunia itu akan kita dapatkan
Di samping itu ada juga sungai yang air mengalir isinya adalah susu, air susu. Yang mana rasanya tidak pernah ada perubahan. Jadi kalau dari dulu nikmatnya ya sampai sekarang nikmatnya tidak pernah berubah. Beda kalau dengan air susu yang ada di dunia. Dia nanti akan basi dan akan berbahaya. Dan ada juga sungai yang mengalir airnya tapi terbuat dari khamr. Khamr yang lezat ya. Apabila diminum khamr yang lezat dan tidak memabukkan. Khamr yang lezat dan tidak memabukkan. Dan ada juga di surga nanti ada sungai yang isi airnya adalah min asalin musaffa, dari madu pilihan, dari madu yang terbaik. Madu yang ada di dunia masih kalah terbaiknya dengan madu-madu yang ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti air-air berbagai macam jenis itu akan disuguhkan kepada penghuni surga, yaitu untuk ashabul yamin dan as-sabiqunal awwalun. Apakah hanya minuman yang disuguhkan oleh wildan mukhalladun untuk penghuni surga? Tidak. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Ya, wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Wa faqihatin, dan dengan membawa buah-buahan fakihah. Buah-buahan mimma, dari buah-buahan yatakhayyarun, yang mereka pilih semaunya. Yatakhayyarun, yang mereka pilih. Berbagai macam jenis buah-buahan nanti akan tersedia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qila, dikatakan, yatakhayyaruna ma sya'u likathratiha. Yatakhayyaruna, mereka memilih ma, buah-buahan, sya'u, yang mereka kehendaki, likathratiha, karena banyaknya. Banyaknya apa? Buah-buahan. Karena saking banyaknya buah-buahan, maka mereka akan memilih yang mereka sukai, yang mereka mau, yang mereka hobi, yang mereka cintai. Wakila, dan dikatakan, sebuah keterangan dikatakan, apa itu yatakhayyarun? Mukhayyaratun mardiyatun, itu buah-buahan yang terpilih dan buah-buahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buah-buahan yang sudah di surga itu buah-buahan yang sudah pilihan, ya, pilihan yang sudah melalui cek laboratorium yang ketat oleh pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum masuk surga, buah-buahan itu disortir dulu tentunya, ya. Yang bagus-bagus, yang bermutu-mutu, yang bergizi, yang mengandung vitamin, ya, tidak membahayakan, itu disiapkan di surga. Itu pengertian dari yatakhayyarun. Yatakhayyarun, yaitu mereka memilih sendiri. Menurut Hasyiah As-Sawi, mereka memilih sendiri. Jadi apa yang mereka sukai, maka mereka akan memilih buah-buahan yang sudah disiapkan
wa ta'ala. Satu lagi. Walahmi thairim mimma yashtahun. Ya. Walahmi thairim mimma yashtahun. Walahmi thairin, dan daging burung. Walahmi thairin, dan daging burung. Mimma, dari daging burung. Yashtahun, yang mereka inginkan. Dan daging burung, dari daging burung yang mereka inginkan. Nah, nanti di sana akan disiapkan segala jenis daging, termasuk di dalamnya adalah daging burung. Kalian senangnya makanan kalau buka puasa dengan daging atau dengan tulang? Nah, daging, ya. Dengan daging atau dengan sayur-sayuran? Daging. Dengan daging atau dengan ikan-ikanan? Nah. Baik, nanti akan ada kisah bagaimana di surga, ya. Di surga nanti ada seekor burung yang besarnya seperti onta. Lalu kemudian bagaimana burung itu ingin dinikmati oleh penghuni surganya. Nanti kita akan dapatkan informasi kisah ini yang ada di dalam kitab Hasil Asawi pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Baik, mari kita akhiri kajian kuliah subuh dengan sama-sama membaca doa kembali. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.